Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik aja ya. Alhamdulillah kita sudah sampai pada episode ke-6 pada season 1 film The Raid. Jika kalian belum menonton episode sebelumnya, linknya ada di deskripsi. Pada episode kali ini kita akan berfokus pada masa lalu Patrick. Pada awal film, kita akan diperlihatkan Patrick di rumahnya bersama kakaknya pada 6 tahun yang lalu. Dan di sini Patrick cuek aja diajak ngobrol sama kakaknya. Dan film pun baru dimulai. Adegan beralih pada Martin yang sedang merenung di pinggir danau, dan Patrick menghampirinya, di mana Martin bilang bahwa tempat ini indah sekali, dan Patrick berkata mungkin ini tempat terbaik yang ada, dan Patrick tidak tahu apa yang mereka tuju di balik dinding apakah bisa sebaik tempat ini, dan Patrick merasa zona karantina ini seperti rumah baginya. Tapi Martin tidak setuju dengan Patrick dan mengatakan bahwa mereka tinggal di sini dikarenakan tidak ada tempat aman yang bisa dituju. Patrick mensyukuri karena ia masih bisa bertemu dengan Martin. Tapi malah di sini justru Martin mengatakan kepada Patrick bahwa mereka tidak sungguh berteman. Dan Patrick kecewa mendengar hal itu. Tiba-tiba terdengar sesuatu yang menghampiri mereka. Ternyata itu adalah seekor anjing yang tampak seperti terkena virus. Saat Martin ingin menembaknya, Patrick menghentikan Martin dan mengusir anjing tersebut. Lalu mereka melihat kembali peta daerah yang terkena karantina, di mana para penjahat suruhan perusahaan Apollon sudah mulai mendekati mereka. Sehingga menurut Simon, untuk bisa pergi ke bunker selanjutnya sangat berbahaya. Namun Martin berkata mereka harus ke sana karena mereka butuh makanan saat ini. Namun Simon ragu jika di sana ada makanan. Tapi Martin bersikuku akan ke sana untuk memeriksanya karena tak punya pilihan lain. Martin menoleh ke belakang dan melihat Beatrice yang mengobrol dengan Marcus. Dan sepertinya ia tampak cemburu terhadap mereka. Lalu Martin menyuruh mereka untuk bergegas pergi ke bunker tersebut. Namun di sini Marcus berdalih ia tidak bisa karena lukanya belum sembuh dan tak bisa bangun. Di sini Marcus harus ditinggal sementara. Awalnya Simon yang ingin menemani Marcus, tapi karena Simon yang memiliki akses masuk ke bunker tersebut, Marcus pun menyarankan agar Beatrice yang menjaganya. Dan Beatrice setuju dengan hal itu. Lalu Martin menyuruh Beatrice keluar sebentar, di mana Martin merasa bahwa Marcus mulai menyukai Beatrice. Dan di sini Beatrice tahu bahwa Martin cemburu dengan Marcus. Saat Beatrice mengatakan bagaimana perasaan Martin kepadanya, Martin tidak bisa menjawab hal itu. Dan Beatrice kecewa dengan Martin. Dan mengatakan hubungan Martin dan Beatrice tidak baik karena sering berdebat dan bertengkar. Lalu Martin mengatakan hati-hati kepada Beatrice saat menjaga Marcus. Lalu Martin meninggalkannya. Martin dan yang lain pun bergegas menuju bunker yang mereka rasa ada makanan di sana. Dan di rumah itu hanya ada Marcus dan Beatrice yang menjaganya. Saat mereka semua pergi, Marcus memberitahu Beatrice dan menunjukkan bahwa lukanya sudah sembuh secara ajaib. Dan Marcus tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi. Beatrice pun tahu bahwa Marcus berpura-pura mengatakan bahwa ia masih sakit. Dan ternyata itu semua rencana Marcus agar mereka bisa berduaan bersama Beatrice. Dasar si Marcus. Mereka pun bersenang-senang dan berkencan di sana, dan mulai muncul benih-benih cinta antara Beatrice dan Marcus. Di lain sisi, Martin dan yang lain sudah hampir sampai di bunker yang mereka tuju, di mana Patrick tidak suka melihat kedekatan Martin dan Simon, di mana ia merasa telah kehilangan Martin yang dulu. Akhirnya mereka sampai di bunker yang mereka tuju, di mana ternyata sudah pernah ada orang yang menetap di sana. Dan saat mereka masuk ke dalam bunker, semua orang sudah tidak ada. Dan banyak sekali mainan dari anak kecil yang pernah tinggal di sana. Dan scene beralih pada Patrick di masa lalu, di mana saat ia merokok di kamar, tiba-tiba ayahnya datang dan memberitahu ada yang ingin ayahnya berikan. Ternyata ayahnya memberikan sebuah mobil baru kepada Patrick dan menyuruhnya untuk pergi yang jauh dan jangan kembali. Ayahnya sepertinya tidak suka dengan tingkah Patrick selama ini, sehingga ia mengusirnya. Terlihat Patrick yang sedih setelah mendengar hal itu. Adegan beralih pada Simon dan Leah yang melihat di kamar banyak sekali mainan anak kecil di bunker tersebut. Terlihat Patrick yang melihat data dari tabel di bunker itu, di mana banyak sekali foto-foto di tablet itu. Dan gua belum mengetahui siapa mereka. Lalu datang Simon dan mencurigai ada yang aneh di tempat itu. Terlihat Patrick yang melihat video di tablet yang ia temukan, dan Patrick lalu menunjukkan isi video dari tablet tersebut. Terlihat seorang dokter mencoba menyuntikkan virus tersebut ke dalam tubuh manusia untuk mencari orang yang kebal dari virus itu. Dan terlihat dokter tersebut bekerja sama dengan ayah Simon. Saat uji coba berlangsung, orang yang ia suntikan mati karena antibodi dari orang tersebut tidak dapat melawan virus yang masuk ke dalam tubuhnya. Dan anaknya menangis melihat ayahnya yang mati.
Dan di situ juga ayah Simon memerintahkan agar anak tersebut dijadikan bahan uji coba selanjutnya. Kejam benar ayah Simon. Lalu mereka berdebat, di mana Patrick merasa mereka semua sudah keterlaluan karena menjadikan manusia sebagai objek percobaan dan membunuh mereka semua. Tapi Simon beranggapan mereka hanya mencari antivirus dari manusia yang kebal terhadap virus tersebut. Lalu Martin menghentikan hal itu, di mana Simon merasa kecewa dengan ayahnya yang ternyata melakukan semua kekacauan ini, dan Martin menenangkannya. Dan saat mereka ingin pergi dari tempat itu, ternyata di luar sudah hujan. Dan karena tidak ada pilihan lain, mereka akhirnya memutuskan menetap di sana, dan Simon memutuskan untuk berjaga di depan sendirian. Di lain sisi, Beatrice dan Marcus melihat seekor anjing di luar, di mana anjing itu yang ditemui Patrick dan Martin pada awal film tadi. Mereka merasa iri di mana virus tidak menyerang binatang, dan binatang hanya bisa menularkan virus tersebut kepada manusia. Di lain sisi, Martin dan Patrick mengobrol. Dan terlihat Patrick yang mabuk-mabukan di sana. Dan di sini Patrick masih mempermasalahkan ucapan Martin, di mana ia menganggap bahwa Patrick bukan temannya waktu di pinggir danau tadi. Lalu Patrick pergi meninggalkannya. Dan scene beralih pada masa lalu Patrick yang berada di dalam mobil dan santuy sekui di sana, di mana ia berada di pinggiran pantai untuk menenangkan dirinya setelah diusir ayahnya. Dan hujan yang membawa virus pun datang, dan terdengar di luar orang-orang menjerit kesakitan, sementara Patrick tidak mendengarnya. Setelah hujan reda, Patrick keluar dari mobilnya dan melihat semua orang yang ada di pantai itu mati dengan misterius. Adegan beralih pada Patrick yang menghampiri Simon di luar, di mana Patrick mengajaknya untuk mengobrol. Di mana Patrick mengatakan bahwa Martin yang lain saling memiliki, tapi berbeda dengan dirinya. Di sini Simon mengatakan bahwa Patrick juga bagian dari mereka. Di lain sisi, Marcus melihat Beatrice yang menari, lalu Beatrice mengajaknya menari. Dan di atap rumah itu terlihat rembesan air yang masuk dan mereka berada di bawahnya, dan mereka tidak menyadari akan hal itu. Adegan beralih pada Patrick dan Simon, dan di mana Patrick kesal dengan semuanya dan ingin menyentuh air hujan agar ia mati. Tapi di sini Simon menghentikannya dan menghibur Patrick. Adegan beralih pada Beatrice yang mengajak Marcus bercinta, dan rembesan dari air hujan pun menetes tepat di wajah Beatrice, dan Beatrice terlihat ketakutan karena hal itu. Adegan beralih pada Patrick yang mendorong Simon agar terkena air hujan, agar Simon mati terkena virus dari air hujan, lalu ia memanggil Martin. Di lain sisi, Beatrice stres dan takut bahwa ia telah terinfeksi. Lalu Marcus menenangkannya dan berasumsi tidak akan ada efeknya. Lalu Marcus mencium Beatrice dan berkata jika Beatrice mati, ia pun akan mati. Adegan beralih pada Patrick yang menyuruh Martin menembak Simon, karena ia takut Simon akan menularkan virus tersebut. Martin pun bimbang dengan hal itu. Lalu Lea mencoba menghentikan Martin, di mana Lea mengatakan bahwa mereka tak tahu apakah hujannya sekarang masih berbahaya. Dan Lea pun ikut hujan-hujanan bersama Simon. Dan terlihat mereka berdua baik-baik aja, di mana Patrick ingin menembak mereka tapi Martin tidak menyetujui hal itu. Mereka berdua pun masuk ke dalam bunker. Di lain sisi, karena dirasa baik-baik aja, Marcus dan Beatrice pun mantap-mantapan. Adegan beralih di mana akhirnya Lea dan Simon diisolasi. Dan Martin menanyakan apa yang terjadi di sana sebelumnya. Terlihat Lea dan Simon mengobrol dan sepertinya tidak terjadi apa-apa pada mereka. Lalu adegan beralih pada Marcus dan Beatrice yang telah mantap-mantapan dan mereka tidur di bagasi yang terbuka. Kemudian Martin menanyakan kenapa Simon bisa kehujanan. Dan di sini Simon hanya terdiam saja dan tak menjawabnya. Martin berasumsi bahwa hujannya mungkin tak berbahaya. Namun Patrick menyanggahnya dan merasa selama 6 tahun ini mereka sudah menghindari hujan tersebut. Dan Martin merasa mereka tak terinfeksi. Tapi Patrick tetap bersikukuh bahwa mereka terinfeksi. Lalu Martin pun membebaskan mereka. Dan di sini Patrick mengaku bahwa ia yang mendorong Simon. Lalu mereka semuanya keluar dan terlihat Martin yang mencoba menyentuh air hujan. Dan ternyata tidak terjadi apa-apa. Dan mereka pun bersenang-senang di sana. Dan terlihat Patrick hanya terdiam sedih melihatnya. Ternyata selama ini mereka salah mengira bahwa air hujan masih berbahaya seperti dulu. Dan mulai muncul benih-benih cinta antara Martin dan Simon. Mereka mulai akrab satu sama lain di sini. Lalu Martin menghampiri Patrick dan menyuruhnya berkemas. Dan saat Patrick sudah keluar dari bunker tersebut, Martin menyuruhnya pergi dari sana. Karena Patrick mencoba membunuh Simon. Patrick sedih mendengar hal itu. Dan ia pun pergi dari sana. Lalu scene beralih pada masa lalu Patrick. Setelah hujan yang membawa virus mematikan, terlihat mobilnya yang mogok. Dan di sana ia bertemu Martin dan mulai akrab satu sama lain.
Di lain sisi, terlihat anjing yang tadi terinfeksi virus menjilati Beatrice dan Markus. Dan di saat Markus membangunkan Beatrice, ternyata Beatrice sudah kehilangan nyawanya. Markus berusaha memangkunkannya, tapi itu semua sia-sia. Terlihat Patrick yang menghampiri mereka, dan Patrick melihat Beatrice yang mati. Lalu Patrick pun ketakutan dan berlari dari sana. Markus pun membawa Beatrice ke bunker untuk menemui Martin dan yang lain. Di sini gue kesel sama Markus, itulah akibat Markus berbohong sama yang lain. Dan di lain sisi, Patrick terus berlari, dan tiba-tiba ada orang yang membekapnya dari belakang. Dan film pun bersambung.